Shalom sahabat Ngobras. Saya sedang berada di Selat Bosporus. Kita sedang naik perahu di Turki, di Bosporus. Nah, kita akan ngobrol Alkitab santai karena dasarnya tetap dari Alkitab. Pak Esra, di kitab Wahyu bahkan 7 jemaat di kitab Wahyu itu sebagian besar semuanya bahkan ada di Turki. Dan dulu kekristenan luar biasa, para rasul menginjil luar biasa, jemaat Tuhan luar biasa. Tetapi hari ini kekristenan di Turki bahkan mungkin tinggal 1%. Apa yang bisa kita belajar dari sejarah ini? Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam kitab Wahyu itu ya ada dikatakan bahwa kalau engkau setia, ya tidak setia Tuhan akan mengambil kaki dia daripadamu. Ya, dan bahkan ancaman-ancaman diberikan pada mereka. Jadi setiap jemaat di dalam Wahyu 2, Wahyu 3 itu yang memang ada di Turki, Asia Kecil, itu selalu Tuhan kasih ada janji, ada peringatan atau ada ancaman, ya. Dan kalau mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka ancamannya adalah mereka habis, binasa. Dan kenyataannya itu terjadi. Hari ini hanya sisa sejarah lah, bahwa daerah ini yang dulu mayoritas Kristen, bahkan kita tahu bahwa salah satu konsili gereja terkenal dan melahirkan pengakuan iman itu ada di sini. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ya. Bahkan perumusan doktrin Tritunggal, ya, dan Kristologi, yaitu konsili Nisea tahun 325 itu di sini. Tapi ya sayang sekali bahwa hari ini 1% orang Kristen dan sudah dikuasai oleh orang Islam. Ya, itu berarti bahwa kita bisa lihat bahwa ketika gereja tidak setia dan gereja sudah tidak setia dan kehilangan fungsinya, untuk apa dipertahankan di dunia ini? Oke, sebelum kita bicara tentang pesan rohani tentang gereja Tuhan yang setia dan tidak bisa mempertahankan iman, tapi bukankah sejarah yang membuktikan terjadinya segala sesuatu itu karena peperangan? Bagaimana dengan hal seperti itu? Memang, apakah Tuhan izinkan terjadi? Memang terjadi peperangan, tapi itu tidak mungkin terjadi di luar kendali Tuhan. Ya kan? Mau perang bagaimanapun, kalau Tuhan mau tetap mempertahankan, dia tetap akan ada. Ya, tapi cara Tuhan mewujudkan ancamannya yaitu melalui peperangan-peperangan itu, dan akhirnya binasa. Kita lihat Israel juga kan. Kalau kamu setia tetap ada, tapi kalau tidak Tuhan binasakan. Tapi Tuhan binasakan melalui perang. Yaitu perang yang menghancurkan Yerusalem dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi tetap semua dalam kendali Tuhan. Gitu. Bahkan sekalipun orang dalam tekanan, mau Israel bahkan juga banyak hal ketika mengalami penderitaan dan tekanan justru makin ditekan makin merayap seharusnya gitu. Tapi kenapa di sini justru lenyap begitu saja, bahkan hanya tinggal 1%? Ya justru lah, itulah dimana kekristenan itu ditekan, biasanya hidup, Pak. Ya, tapi ketika kekristenan menjadi mapan, biasanya mulai berselingkuh dengan dunia ini. Berselingkuh dan dengan tidak dunia. lagi betul-betul berpegang pada kebenaran, dan gereja menjadi hilang fungsinya. Kalau gereja sudah hilang fungsinya atau dengan kata garam itu menjadi tawar, untuk apa lagi selain dibuang dan diinjak orang, ya. Jadi kita harus belajar bahwa ya mungkin ya kita di Indonesia khususnya bagian-bagian timur tuh Pak ya, NTT, Papua, Ambon yang kita mayoritas Kristen. Kalau kita nggak setia sama Tuhan, satu hari Tuhan bisa hajar kita dan habis, ya. Dan malah kekristenan hanya tinggal cerita bahwa dulu pernah kekristenan jaya di sini, seperti yang terjadi di Turki ini. Pesan rohani buat sahabat Ngobras tentang kekristenan di tempat ini, apa yang bisa kita belajar? Ya sayang sekali ya bahwa memang akhirnya kekristenan tinggal 1% saja di sini. Tapi itu bisa kita pelajari dari sini bahwa kekristenan memang bukan soal jumlah. Ya, kekristenan itu sebenarnya adalah hati kita kepada Tuhan. Karena itulah marilah setiap orang Kristen di mana saja berada, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh setia Tuhan, sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Sehingga akhirnya kekristenan, dan juga jangan lupa harus rajin memberitakan Injil. Injil diberitakan secara hebat di sini, dan Rasul Yohanes itu tinggal di tempat ini dan mati di sini ya pada usia yang sangat tua. Nah, tapi setelah era Yohanes bagaimana pemberitaan Injil? Gereja yang tidak beritakan Injil sebenarnya sudah mati. Gitu, Ya. Pak. Kekristenan bukan soal jumlah, bukan berbicara quantity tetapi quality. Jadi sahabat Ngobras jangan juga mudah tergiur dengan wah gereja ini pengikutnya banyak, hamba Tuhan ini pengikutnya banyak. Belum tentu segala sesuatu yang banyak jumlahnya itu benar, tetapi segala sesuatu yang benar itulah yang
berkenan di hadapan Tuhan. Begitu kan Pak Isra? Jangankan di sini ya, di Israel sendiri Pak, tempat Yesus berbuat banyak mujizat, mengajar, kekristenan sangat sedikit hari ini. Jadi harusnya kita memang bersyukur ya, bahwa kita tuh sebenarnya jauh sekali dari area Alkitab ya. Tapi kalau kita bisa percaya Yesus sungguh-sungguh, itu sesuatu yang bagus dan harus tetap dipertahankan iman, percaya kita, kesaksian kita kepada dunia ini. Itu pesan rohani yang kita bisa dapat dari kekristenan di negara ini. Besok kita akan mulai berjalan kepada tempat-tempat 7 jemaat di Kitab Wahyu. Sebelum kita membahas satu persatu, teaser dulu nih Pak. Introduction, promo awal dulu. Apa yang kita bisa belajar nanti di perjalanan ke depan dalam 7 jemaat di Kitab Wahyu. Nanti kita bisa dapat informasi sejarah terkait tempat itu. Juga situasi pada masa di mana Kitab Wahyu ditulis. Dan kalau kita mengerti semua itu, kita tahu mengapa, misalnya contoh ya, kamu tidak panas dan tidak dingin, ya kan? Itu tidak kebetulan keluar, karena memang ada sesuatu di sana. Ada dasarnya. Sehingga mengapa dibilang kamu tidak panas, tidak dingin. Nanti baru kita bahas itu, ya. Ini baru promo awal. Tunggu tanggal mainnya besok dan selanjutnya. Kita akan berbicara, berdiskusi, ngobrol Alkitab santai tentang 7 jemaat di Kitab Wahyu. Dari Selat Bosporus, saya dan Pendeta Isra Soru sampaikan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Gopras. It's my dream.